Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru-guru hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman salah satu topik dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, yaitu topik mengenai Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Nita Hairani, guru di SDN Sidang Sari 02 Kecamatan Ciawi. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam topik Merdeka Belajar, ada beberapa yang perlu kita pahami dalam modul-modulnya, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu modul yang sudah tadi kita sebutkan. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Lalu apa peran kita sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa? Yang selalu dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang artinya ing ngarso sing tulodo, seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Ing madya mangun karso, bila guru berada di antara anak didiknya, maka harus mampu memberikan motivasi dan inspirasi hingga anak didik bisa lebih maju dalam belajar. Lalu, tuturi handayani, yang artinya guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu mendidik dan menyeluruh. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mampu mewujudkan dan mengembangkan 3 aspek dalam diri anak. Yang pertama, daya cipta, yang kedua, daya rasa, yang ketiga, daya karsa. Nah, 3 aspek tersebut dapat memberikan pendidikan menyeluruh untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Kita harus mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Lalu yang terakhir menjadi manusia secara utuh. Maksud dari manusia secara utuh yaitu manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin untuk mencapai selamat dan bahagia. Apa itu mendidik? Mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Lalu mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Kodrat murid. Kodrat murid itu terbagi ke dalam 3, yaitu kodrat keadaan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam, lalu kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Nah, kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Nah, dalam modul ini juga terdapat asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti berasal dari kata budi yang artinya ranah batin yang memiliki trisakti. Trisakti itu adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Sementara teori konvergensi dan pengaruh pendidikan yaitu terdapat teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sementara ada teori negatif. Teori negatif itu adalah kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Lalu di modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia, yaitu mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dan dengan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Nah, lalu yang kedua, sistem Among. Nah, sistem Among ini memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Lalu Merdeka Belajar abad 21. Nah, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru harus memahami bagaimana murid merdeka untuk mencapai kompetensi abad 21. Nah, baiklah, mengenai pembahasan modul-modul dalam pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar mengenai topik Merdeka Belajar. Seyogianya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.